mengatakan Sayyidul Istighfar. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, lafadznya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sampai sini. Agak panjang ya. Nah, di sini yang kita komentar Rasulullah ya. Komentar Rasulullah tentang Sayyidul Istighfar ini. Beliau mengatakan, "Man qalaha bin nahar muqinan biha, famata fi yawmi qabla an yumsiya fa huwa min ahli jannah." Barang siapa yang baca Sayyidul Istighfar ini, minimal, kalau di sini tidak disebutkan minimalnya berapa disebutkan. Barang siapa yang baca, berarti minimal sekali. Ya, tidak disebutkan jumlahnya berapa. Pokoknya baca minimal sekali berarti. Siapa yang baca di siang hari? Siapa yang baca di siang hari? Di sini bin nahar berarti mulai dari pagi ya. Dia baca, kemudian dia yakinkan di dalam hatinya dengan lafaz tersebut. Famata min yawmi, lalu dia meninggal sebelum sore. Qabla ayyusya, meninggal sebelum sore. Apa kata Rasulullah? Fa huwa min ahli jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Sayyidul Istighfar. Sebaliknya, wa man qalaha minal lail, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar tadi, wa huwa muqinun biha, dia yakin dengan lafaz tersebut, makna yang terkandung dalam Sayyidul Istighfar ini, maka kemudian famata qabla yusbiha, meninggal sebelum masuk subuh. Kan kita antara dua aja. Kalau nggak siang, malam gitu ya tinggalnya. Kalau nggak siang, malam. Siang itu setelah fajar itu sudah termasuk sampai sore. Malam itu dari sore, dari mulai terbenam matahari sampai subuh lagi. Ya. Nah, kalau antara itu aja kita waktunya kapan gitu, meninggalnya kira-kira kapan. Intinya yang penting kita baca di siang hari Sayyidul Istighfar, kemudian di malam hari kita baca juga Sayyidul Istighfar. Nah, kalau bisa ada sholat subuh kita baca, kemudian habis maghrib kita baca, tapi awal siang dan awal malam. Ya. Kita baca Sayyidul Istighfar. Nah, barang siapa yang membaca bahwa min ahli jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Yang tidak cuma dua, surga atau neraka. Jadi kalau pilih, kalau mau jadi penghuni surga, banyak-banyak baca istighfar. Jangan lupa baca Sayyidul Istighfar. Sebagian orang menyelipkan Sayyidul Istighfar ini dalam doa-doanya. Nah, gimana tadi teksnya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kita arti ya. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Tuhan kami. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Khalaqtani, engkau ciptakan aku. Wa ana 'abduka, dan aku sebagai hamba-Mu. Wa ana 'ala ahdika wa wa'dika, dan aku berada dalam perjanjian dengan engkau. Wa wa'dika, dan janji-janji dari engkau. Mastata'tu, semampuku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang saya kerjakan. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, dan aku mengakui nikmat yang engkau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dhanbi, aku juga mengakui dengan dosa-dosa yang saya perbuat. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tiada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Kita yakinkan dalam hati, kita baca lafaz istighfar ini. Kalaupun Allah mengambil nyawa kita di siang hari, maka kita termasuk penghuni surga. Atau di malam hari, kita termasuk penghuni surga. Dalam teks lain misalnya, ya,
diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud wa Tirmidzi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Barang siapa membaca astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Coba astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Barang siapa yang membacanya, ghufirat dzunubuhu, maka diampuni dosa-dosanya, wa ikana qad farra minaz zahab, walaupun dia lari dari barisan peperangan. Kita peperangan, berjihad, kita takut lari dari peperangan, itu dosanya sangat besar. Lari dari peperangan melawan orang kafir yang memerangi Islam, kita lari, dosanya sangat besar. Kenapa? Karena itu menurunkan semangat orang. Nanti ada yang ikut nanti. Jadi nggak boleh lari dari peperangan. Kalau lari, dosanya sangat besar. Nah, orang mengerjakan dosa yang sangat besar, lalu dia beristighfar kepada Allah. Salah satunya dengan beristighfar lafaz ini, membaca dengan lafaz ini, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Orang yang lari dari peperangan kita masuk orang yang fasik. Fasik itu orang yang mengerjakan dosa-dosa besar. Nah, dikiaskan segala bentuk kefasikan yang kita lakukan, bacalah istighfar. Salah satunya dengan lafaz istighfar ini. Ya. Ini berarti tentang astagfirullahaladzim. Ditambahin al-azim gitu ya. Boleh saja kita tambahkan, tapi yang bagusnya kalau yang sudah diberikan lafaznya oleh Nabi, pakai seperti itu aja. Astagfirullahaladzim. Kita pakai astagfirullahaladzim. Ya, biasanya kita akan membaca astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Gitu. Astagfirullahaladzim itu sudah gabungan dari sudah ada tambahan ya. Sudah ada tambahan al-azim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu boleh saja, cuma lebih bagus misalnya kita sesuaikan dengan lafaz yang sudah waris dari hadis. Kalaupun kita tambahin ya jadi masalah. Karena tidak ada larangan, tidak boleh tambahin. Bahkan sebagian doa-doa atau sebagian zikir yang lain itu digabungkan dari berbagai riwayat. Kalau sudah astagfirullahaladzim itu sudah gabungan ya. Ada riwayat yang lain ya. Jadi maksudnya digabungkan dengan riwayat lain, jadi ada tambahan azim. Sama dengan doa antara dua sudut, Rabbi Juli warhamni Juli warfani warzuqni warjini wa'afini wa'afani. Sebenarnya tidak sepanjang itu ya. Cuma ada beberapa riwayat hadis yang konteksnya berbeda-beda digabungkan sehingga jadi panjang. Ya seperti itu Pak. Nah, ada lagi lafaz istighfar ya. Misalnya astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ini dikomentari oleh Al-Imam Ar-Rabi bin Husain. Beliau mengatakan jangan begitu istighfarnya. Istighfarnya Allahumma gfirli wa tub alayya. Allahumma gfirli wa tub alayya. Karena kalau kita menyebutkan astagfirullah wa atubu ilaih, itu kalau misalnya kita tidak benar-benar bertobat kepada Allah, masih kita ulangi ya. Berarti itu namanya tobatnya kadzabin, orang-orang yang berdusta. Jadi bagusnya baca astagfirullahaladzim wa tub alaihi. Allahumma ghfirli wa tub alaihi. Tapi ini pendapat beliau ya, ini pendapat beliau. Kata Imam An-Nawawi, sebenarnya sama saja. Karena namanya istighfar itu atlubu maghfirah. Kalau astagfirullah kan artinya atlubu al-maghfirah. Saya meminta ampun. Sama saja. Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku, minta ampun juga.
Ya. Walaupun setelahnya itu kita masih terjerumus dalam dosa, ya. Masih yang berulang kali. Ya. Maka itu tidak jadi masalah, tidak disebut sebagai al-kadzabin. Al-kadzabin itu kalau dia beristighfar dalam hatinya sebenarnya tidak pengen. Nah itu baru kadzabin, baru bisa jadi munafik. Ya. Tapi kalau dalam hatinya memang beristighfar minta ampun kepada Allah hanya karena lingkungan yang susah, ya. Lingkungannya susah dia kerja di situ. Kemudian hawa nafsu yang terus mendorong sehingga terjerumus lagi. Kan gitu. Lingkungan yang kurang mendukung, kemudian hawa nafsu yang selalu mendorong yang sangat kuat, sehingga kita terjerumus lagi dalam dosa. Padahal itu udah istighfar, tadi malam udah istighfar, besoknya berangkat kerja, masih aja lagi. Lingkungan yang kurang mendukung. Ya kayak kita juga, ya. Naik motor, ya mau nggak mau lewat situ. Lewat situ banyak, ya lewat Mampang sini misalnya. Kerjanya malam, Sampang. Ya mau nggak mau ada yang mau, ada yang lewat di situ. Ya. Banyak apa? Banyak bar, banyak ini tempat hiburan. Jadi kelewat. Ya. Nah itu sudah, misalnya kita susah untuk berhindar. Ya. Nah sampai di sini ini hanya beberapa lafaz dan berbagai macam lagi lafaz istighfar yang kesemuanya itu boleh-boleh saja kita baca karena salah satu dalil secara umum menyebutkan istighfar. Nah, dalam Al-Quran juga tidak menyebutkan lafaz secara khusus, hanya lafaz-lafaz yang disebutkan atau dibaca oleh beberapa rasul, beberapa nabi, ya, yang teksnya seperti tadi kita bacakan. Nah, secara umum ya boleh-boleh saja kita beristighfar. Ya. Ya, kita misalnya astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi atau astagfirullahaladzim wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ada atau kita wa bi huquqi alaina. Macam-macam ya. Macam-macam lafaz istighfar yang kesemuanya boleh, intinya kita beristighfar. Dan ada lafaz-lafaz khusus yang memang tidak ditentukan oleh Rasulullah. Kalau dibaca keutamaannya ini. Sampai di sini ada yang mau bertanya silakan. Kalau yang mau ditanyakan berkenaan dengan istighfar atau lafaz